Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak dosen, Bapak Dr. Sugeng Prayitno, SEMM. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Budiarsi. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 28923500149. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas UTS mengenai pasar uang dan pasar modal. Definisi pasar uang dan pasar modal. Pasar uang menjadi tempat bertemunya pemilik dana dan peminjam dana secara langsung. Pertemuan tersebut biasanya bersamaan dengan penawaran transaksi dalam jangka pendek, sedangkan pasar modal menawarkan investor penanaman modal dalam jangka panjang melalui instrumen-instrumen yang ditawarkan. Definisi pasar uang dikutip dari Investopedia. Pasar uang adalah pasar yang melibatkan pembelian dan penjualan sejumlah besar produk utang jangka pendek. Seseorang dapat berinvestasi di pasar uang dengan membeli raksa dan pasar uang, membeli surat utang negara, atau membuka rekening pasar uang di bank. Dalam buku Pasar Uang dan Modal, karya Eko Sudarmo DKK, money market atau pasar uang adalah tempat bertemunya abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya baik secara langsung ataupun melalui perantara. Bank Indonesia Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing. Fungsi pasar uang sumber pendanaan pasar adalah sarana yang mempertemukan pemilik modal dengan peminjam modal. Bagi pencari modal, uang atau dana yang dimiliki oleh investor dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja atau ekspansi usaha. Dengan demikian, pasar uang adalah salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan para pencari modal. Apa yang dimaksud dengan pasar uang? Pasar uang adalah jenis pasar yang menyediakan transaksi yang melibatkan bank atau lembaga lain non-bank yang biasanya dilakukan untuk investasi jangka pendek. Di sini pihak yang membutuhkan dana dan yang memiliki dana bertemu untuk saling memperoleh keuntungan sesuai tujuannya masing-masing. Untuk melakukan transaksi di pasar uang, pihak-pihak tersebut bisa melakukannya sendiri atau melalui perusahaan sekuritas yang menyediakan jasanya. Apa yang dimaksud dengan pasar modal? Pasar modal adalah pasar tempat bertemunya investor yang ingin menanamkan modal dan emiten atau perusahaan yang membutuhkan dana untuk perkembangan usahanya. Untuk bisa bertransaksi di pasar modal, Anda tidak bisa melakukan sendiri, harus melalui jalur perantara, contohnya sekuritas dan manajer investasi. Namun, sekarang proses pendaftaran untuk masuk ke perusahaan sekuritas mudah. Anda tidak perlu mendatangi kantor sekuritas langsung, karena bisa melakukan lewat online. Pendaftaran tersebut dilakukan melalui aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas. Apa perbedaan pasar uang dan pasar modal? Perbedaan pasar uang dan pasar modal, meskipun pada prinsipnya pasar uang dan modal ini sama-sama merupakan tempat untuk melakukan transaksi, namun ada banyak perbedaan pada keduanya. Lalu, apa perbedaan pasar uang dan pasar modal itu? Berikut penjelasannya. Perbedaan secara umum, perbedaan pasar modal dan pasar uang ada pada yang diperjualbelikan. Jadi, pada pasar uang, maka di sana akan dijumpai transaksi jual beli surat berharga jangka pendek. Sementara itu, pada pasar modal di sana, kita akan mendapati transaksi jual beli efek atau surat berharga jangka panjang. Nah, berikut detail perbedaan antara pasar uang, pasar modal ditinjau dari beberapa hal. Berdasarkan jangka waktunya, perbedaan pertama antara pasar uang dan pasar modal bisa kita tinjau dari jangka waktunya. Jadi, pada pasar uang, penawaran transaksi antara pemilik dana dan peminjam dana yang bertemu secara langsung bersifat jangka pendek. Sementara itu, pada pasar modal, transaksi yang terjadi banyak menawarkan penanaman modal dalam jangka panjang melalui beberapa instrumennya. Dua, berdasarkan pilihan instrumen. Sementara itu, ditinjau dari pilihan instrumennya, maka juga dijumpai perbedaan. Jadi, pada pasar uang, maka instrumen yang ditawarkan yakni sertifikat Bank Indonesia atau SBI, sertifikat deposito, surat berharga, pasar uang SBPU, surat berharga komersial CPS, banker, acceptance BA, surat perbendaharaan negara atau SPN. Sementara itu, pada pasar modal, maka instrumen yang ditawarkan berupa surat utang, obligasi, ekuiti atau saham, reksadana, instrumen derivatif, dan instrumen lainnya. Kemudian berdasarkan institusi.
Berikut perbedaan pasar uang dan pasar modal bisa ditinjau dari institusi atau pengawas tertingginya. Jadi, pasar modal, maka pengawas tertingginya yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mengawasi kegiatan di Bursa Efek. Sedangkan pada pasar uang, maka pengawas tertingginya adalah Bank Indonesia. 4. Berdasarkan likuiditas pasar. Dari tingkat likuiditasnya, maka pasar uang memiliki instrumen yang lebih cepat cair dibandingkan instrumen pasar modal. 5. Berdasarkan risiko. Dari tingkat risikonya, maka bisa didapati bahwa pada pasar uang risikonya lebih rendah dibanding pasar modal. Fluktuatif atau tingginya risiko pasar modal ini dikarenakan adalah salah satu instrumen bernama saham. 6. Berdasarkan return. Jika kamu berinvestasi pada pasar uang, maka return yang didapatkan berupa bunga bank. Sementara itu, return yang didapatkan dari investasi pada pasar modal yaitu berupa dividen atau capital gain. Apa perbedaan pasar uang dan pasar modal? Berdasarkan aspek fungsional, dari sisi aspek fungsionalnya, pasar uang memiliki untuk mendorong likuiditas dana dalam. Sementara itu, pasar modal mempunyai fungsi untuk menstabilkan ekonomi karena waktunya yang sifatnya jangka panjang. Berdasarkan jenis keuntungan, terakhir, dari segi jenis keuntungan, maka bisa didapati bahwa pasar uang memiliki keuntungan pada pergerakan nilai yang stabil, tingkat likuiditas tinggi, dan bisa berinvestasi di mana saja. Sementara itu, investasi pada pasar modal memiliki keuntungan pada tingkat keuntungan yang relatif tinggi, pilihan instrumen yang beragam, dan juga dapat dijadikan sebagai jaminan. Itulah penjelasan mengenai perbedaan pasar uang dan pasar modal. Dari berbagai perbedaan tersebut diharapkan kamu yang sedang berencana berinvestasi bisa bijak menentukan pilihan terbaik. Tapi bila masih ragu dan bingung, kamu bisa menjadikan reksadana bibit sebagai tempat investasi terbaik. Dengan fitur robo-advisor yang dimiliki bibit, maka kamu akan diarahkan untuk memiliki instrumen atau produk reksadana terbaik. Dari sini maka peluangnya untuk meminimalisir risiko dan mendapatkan cuan tercapai. Pengertian pasar uang, karakteristik, fungsi, dan instrumennya. Salah satu contoh pasar modern adalah pasar keuangan atau financial market. Menurut Iko Sudarmanto DKK dalam buku berjudul Pasar Uang dan Pasar Modal, pasar keuangan merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau korporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan dalam bentuk sekuritas keuangan. Pasar keuangan hadir untuk memenuhi kebutuhan dan investasi bagi investor dan modal bagi pencari modal. Peran pasar keuangan sangatlah penting karena mengelola dana dan keuangan para investor yang seringkali menentukan nasib sebuah perusahaan atau perorangan. Untuk itu, pasar keuangan harus dijalankan secara transparan dan efektif, sebab kegagalan pasar keuangan bisa mengganggu stabilitas perekonomian nasional bahkan global. Ada berbagai jenis pasar keuangan yang menjual komoditas dengan jangka waktu yang berbeda. Pasar keuangan menurut jangka waktu jatuh temponya dibagi menjadi dua, yaitu pasar uang dan pasar modal. Berikut penjelasannya dalam perihal pasar uang. Singkatnya, pasar uang adalah tempat instrumen pendanaan jangka pendek diperdagangkan oleh pemilik modal kepada peminjam modal. Pasar uang hadir untuk menjawab keuntungan, kebutuhan, dan sejumlah biaya atau dana jangka pendek yang harus dipenuhi secepat mungkin. Pasar ini juga disebut sebagai pasar kredit jangka pendek karena instrumen yang diperdagangkan memiliki periode waktu singkat, yakni hingga 1 tahun. Instrumen pasar uang dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan cepat dan dengan biaya yang relatif rendah. Selain itu, transaksi dalam pasar uang juga memiliki risiko harga rendah karena jatuh tempo yang singkat. Pasar uang menempati tempat sentral dalam sistem keuangan modern. Sebagai sumber pendanaan, pasar uang diharapkan mampu mendukung iklim pendanaan yang efisien. Pasar uang juga turut berperan penting dalam menentukan keberlangsungan kebijakan moneter, stabilitas perekonomian nasional, serta kelancaran perputaran rupiah. Kemudian yang menjadi karakteristik pasar uang. Secara lokasi abstrak, pasar uang tidak memiliki lokasi atau tempat fisik bertemunya penjual, perantara, dan calon pembeli. Oleh karena itu, pasar uang sering disebut sebagai tempat abstrak. Ini disebabkan transaksi dalam pasar uang yang dilaksanakan oleh over-the-counter market atau OCTC, artinya kegiatan jual-beli dilakukan di balik meja kerja atau ruangan masing-masing para pelaku.
2. Tidak terorganisir. Karena ketiadaan tempat transaksi khusus dan otoritas langsung yang mengatur, pengelolaan pasar uang menjadi kurang terorganisir. Meskipun begitu, keberlangsungan pasar uang tetap diawasi dan dipayungi hukum turunan bank sentral setiap negara. Di Indonesia sendiri, otoritas tertinggi pasar uang adalah Bank Indonesia selaku Bank Sentral Nasional. Setiap transaksi pasar uang perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai perbendaharaan negara terkait penggunaan instrumen surat utang negara. Para pelaku pasar uang juga diwajibkan memiliki kompetensi dan kredibilitas yang dibuktikan melalui sertifikasi treasury. 3. Instrumen jangka pendek. Pasar uang memiliki jangka waktu singkat, yaitu mulai dari overnight hingga 1 tahun. Untuk itu, instrumen yang diperdagangkan dalam pasar uang juga bersifat jangka pendek dengan likuiditas primer. 4. Tujuan jangka pendek. Pencari modal lewat pasar uang membutuhkan dana yang dapat dicairkan untuk digunakan dengan segera karena ditujukan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek. Fungsi pasar uang. 1. Sumber pendanaannya. Pasar uang adalah sarana yang dipertemukan pemilik modal dengan peminjam modal. Bagi pencari modal, uang atau dana yang dimiliki oleh investor dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja atau ekspansi usaha. Dengan demikian, pasar uang merupakan salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan para pencari modal. Ini juga sejalan dengan harapan Bank Indonesia agar pasar uang di Indonesia dapat menjadi alternatif sumber pendanaan. Ada dua tipe pendanaan jangka pendek yang dalam transaksi pasar uang, pendanaan spontan dan pendanaan yang memerlukan negosiasi. Pendanaan spontan adalah tipe pendanaan yang menjadi karena perubahan situasi saat berlangsungnya aktivitas ekonomi. Pendanaan yang memerlukan negosiasi merupakan tipe pendanaan yang memerlukan diskusi dan perjanjian formal selama prosesnya. 2. Sarana investasi. Pemilik modal dapat menyalurkan dana yang dimilikinya dalam pasar uang sehingga uang tersebut dapat berputar bahkan memperoleh keuntungan di kemudian hari. Kegiatan ini juga disebut investasi. 3. Melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya pasar uang, masyarakat bisa menempatkan kelebihan dana yang dimiliki melalui penjualan surat-surat berharga berjangka pendek. Surat berharga jangka pendek ini diterbitkan oleh pemerintah guna memperoleh tambahan modal untuk mendukung pembangunan negara. Hal tersebut juga merupakan salah satu upaya pemerintah melibatkan pada peran masyarakat dalam pembangunan negara sebagai penanam modal atau investor. 4. Menjaga stabilitas perekonomian. Salah satu tujuan utama pencari modal dalam jangka pendek adalah memenuhi kebutuhan mendesak akan pembiayaan. Ini bisa berlaku bagi perusahaan maupun perorangan. Jika kebutuhan untuk tidak terpenuhi, pendapatan sebuah perusahaan bisa saja terganggu, bahkan mengalami failit. Angka pengangguran pun tak dapat dihindarkan dan berimbas pada defisit pertumbuhan ekonomi. 5. Menjadi fasilitator dan mediator. Pasar uang mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor atau pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, peminjam atau pencari modal. Dengan ini, pasar uang menjalankan fungsi sebagai fasilitator yang menjembatani penyaluran dana dari pemilik modal kepada peminjam modal. Partisipan utama pasar uang. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam perdagangan pasar uang. Berikut adalah pelaku utama atau besar yang berperan penting dalam sebuah transaksi di pasar uang. 1. Bank komersial. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bank komersial adalah sebuah bank yang dilakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dengan kegiatan yang memberikan jasa dalam transfer pembiayaan. Bank komersial juga sering disebut bank umum. Bank yang biasa kita jumpai di Indonesia termasuk dalam kategori ini. Bank memainkan 3 peran penting di pasar uang. Pertama, bank meminjam di pasar uang untuk mendanai portofolio pinjaman mereka dan untuk memperoleh dana. Peran penting kedua bank di pasar uang dan sebagai dealer di pasar derivatif suku bank tanpa melalui bursa. Peran ketiga bank di pasar uang adalah untuk menyediakan sebagai imbalan atas biaya komitmen yang membantu memastikan bahwa investor di sekuritas pasar uang akan dibayar tepat waktu.
2. Pemerintah. Peran pemerintah dalam pasar uang adalah menghimpun dana jumlah besar. Hal ini bisa ditempuh melalui berbagai cara, seperti menerbitkan surat berharga atau menjual kewajiban jangka pendek. 3. Perusahaan. Bisnis non-keuangan dan bisnis keuangan non-bank mengumpulkan dana di pasar uang terutama dengan menerbitkan surat berharga. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak perusahaan yang memperoleh akses ke pasar ini. Perusahaan bisnis umumnya terlibat dalam perdagangan internasional juga menggalang dana di pasar uang melalui akseptasi bankir. 3. Bursa berjangka. Kontrak berjangka pasar uang dan opsi berjangka di perdagangan di bursa terorganisir yang menetapkan dan menegakkan aturan perdagangan. Kontrak berjangka pasar uang adalah perjanjian standar untuk membeli atau menjual sekuritas pasar uang pada harga tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Opsi berjangka pasar uang memberi pemegangnya hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual kontrak berjangka pasar uang pada harga yang ditentukan pada atau sebelum tanggal yang ditentukan. 5. Broker dan dealer. Kelancaran fungsi pasar uang sangat bergantung pada broker atau pialang dan dealer yang memainkan peran kunci dalam memasarkan instrumen pasar uang dan menyediakan pasar sekunder di mana kewajiban yang beredar dapat dijual sebelum jatuh tempo. Dealer menggunakan perjanjian pembelian kembali untuk membiayai persediaan sekuritas mereka. Dealer juga bertindak sebagai perantara antara peserta lain di pasar perjanjian pembelian kembali dengan memberikan peminjaman kepada mereka yang ingin meminjam di pasar dan meminjam dari mereka yang ingin meminjamkan di pasar. Broker mencocokkan pembeli dan penjual instrumen pasar uang berdasarkan komisi. Pialang memainkan peran utama dalam menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman di pasar uang dan juga aktif di sejumlah pasar lain sebagai perantara dalam perdagangan antar dealer. Secara sederhana, dealer mengelola perdagangan atau melakukan transaksi atas nama mereka sendiri. Sementara itu, broker memperdagangkan instrumen pasar uang untuk mewakili orang lain dan atas nama orang lain dengan imbalan yang dibayarkan kepada mereka. Kemudian bank sentral. Bank sentral adalah partisipan kunci di pasar uang. Sebuah bank sentral mengontrol pasokan cadangan yang tersedia untuk bank dan lembaga penyimpanan lainnya terutama melalui pembelian dan penjualan tagihan baik secara langsung di pasar tagihan atau secara langsung untuk perjanjian pembelian kembali. Selain itu memastikan pasokan dana, bank sentral juga menerapkan sejumlah peraturan bagi berlangsungnya pasar uang. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang dijadikan pedoman bagi para pelaku pasar uang. Pemegang otoritas tertinggi pasar uang di Indonesia adalah Bank Indonesia. Sementara di Amerika Serikat, otoritas ini juga dipegang oleh Bank Sentral atau Federal Reserve atau The Fed. Sumber pendanaan instrumen pasar uang. Pasar uang hanya memperdagangkan instrumen jangka pendek. Oleh sebab itu, sumber pendanaan pasar uang merupakan sumber pendanaan jangka pendek. Berikut beberapa sumber pendanaan yang ditransaksikan dalam pasar uang. Yang pertama adalah trade credit. Utang dagang adalah uang yang terutang kepada pemasok barang dan jasa sebagai akibat dari pembelian barang atau jasa pada satu tanggal, tetapi membayar barang tersebut di kemudian hari. Utang dagang dipandang sebagai sumber keuangan gratis karena bunga biasanya tidak dibebankan oleh pemasok kecuali pembayaran telah jatuh tempo. Meskipun begitu, utang dagang mungkin saja membebankan biaya tersembunyi. Kemudian 2, short-term loans. Pinjaman jangka pendek adalah nominal tertentu yang disepakati untuk diberikan oleh bank kepada pemohon beserta biaya pengaturan yang harus dibayar tergantung pada jumlah yang dipinjam dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Ada 2 jenis pinjaman jangka pendek yang ditawarkan oleh pihak bank, yaitu pinjaman tanpa jaminan dan pinjaman dengan jaminan. Pinjaman dengan jaminan mengharuskan dan pinjaman dengan jaminan mengharuskan peminjam memenuhi syarat administrasi seperti kesanggupan membayar hutang bersama bunganya beserta konsekuensi yang harus dipenuhi apabila gagal membayar. Sedangkan pinjaman tanpa jaminan adalah pinjaman yang dilakukan tanpa jaminan, tapi mengharuskan peminjam memenuhi saldo minimum yang ditetapkan oleh bank setiap bulannya. 3. Factoring. Factoring merupakan pendanaan jangka pendek yang dilakukan dengan membelanjakan penerimaan kas yang berkaitan dengan faktur yang belum dibayar. Cara ini biasanya ditetapkan oleh perusahaan yang menunggu
pembayaran dan ditawarkan kepada perusahaan yang membeli piutang atau perusahaan faktor. Instrumen pasar uang di Indonesia yang pertama adalah Sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah salah satu instrumen pasar uang berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan jumlah tertentu. SBI berjangka waktu kurang dari 1 tahun dan wajib dibayarkan kepada pemegang sesuai dengan tanggal yang sudah disepakati sebelumnya. Surat berharga pasar uang atau SBBU adalah instrumen pasar uang berupa surat berharga yang biasanya diterbitkan oleh Bank Umum. Namun, SBPU hanya ditransaksikan antara lembaga penerbit dan BI. Sertifikat deposito telah digunakan oleh bank dan lembaga penyimpanan lainnya sebagai sumber dana yang dibeli dan sebagai sarana untuk mengelola posisi kewajiban mereka. Instrumen ini juga berupa surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dalam satu nominal, jangka waktu, dan tingkat bunga. 2. Commercial paper promise adalah surat promise jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan dan pemerintah asing. Bagi banyak penerbit besar yang layak mendapat kredit, commercial paper promise adalah alternatif berbiaya rendah untuk pinjaman bank. Emiten dapat secara efisien mengumpulkan dana dalam jumlah besar yang tepat, baik secara langsung ataupun melalui dealer independen. Kumpulan pembeli instrumen institusional yang besar dan beragam. Investor komersial paper plum mendapatkan hasil yang kompetitif dan ditentukan pasar dalam bentuk wesel yang jatuh tempo dan jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Kemudian call money, menurut Eko Sudarmanto dan kawan-kawan adalah kegiatan pinjam meminjam dana adalah satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu yang pendek. Repurchase agreement mengacu pada jenis transaksi di mana pelaku pasar uang memperoleh dana yang tersedia segera dengan menjual surat berharga dan secara bersamaan setuju untuk membeli kembali surat berharga yang sama atau serupa setelah waktu tertentu dengan harga tertentu yang biasanya mencakup bunga pada tingkat yang disepakati. Banker acceptance adalah wesel yang diterima oleh bank. Sejumlah di ekspektasi, wesel bukan merupakan kewajiban bank, tapi hanya perintah menarik kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tingkat tertentu kepada orang yang disebutkan namanya atau kepada pembawa wesel. Pada saat akseptasi yang terjadi ketika pegawai bank yang berwenang mencap wesel tersebut diterima dan menandatangani wesel tersebut menjadi kewajiban utama dan tanpa syarat dari bank. 7. Sertifikat deposito telah digunakan oleh bank dan lembaga penyimpanan lainnya sebagai sumber dana yang dibeli dan sebagai sarana untuk mengelola posisi kewajiban mereka. Instrumen ini juga berupa surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dalam suatu nominal, jangka waktu, dan tingkat bunga. 8. Commercial paper promise adalah surat promise jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan dan pemerintah asing. Bagi banyak penerbit besar yang layak mendapat kredit, commercial paper promise adalah alternatif berbiaya rendah untuk pinjaman bank. Emiten dapat secara efisien mengumpulkan dana dalam jumlah besar dengan cepat, baik secara langsung ataupun melalui dealer independen ke kumpulan pembeli institusional yang besar dan beragam. Investor commercial paper pound mendapatkan hasil yang kompetitif dan ditentukan pasar dalam bentuk wesel yang jatuh tempo dalam jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifikasi mereka. 9. Call money. Menurut Eko Sudarmanto DKK adalah kegiatan pinjam-meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu yang pendek. 10. Repurchase agreement mengacu pada jenis transaksi di mana pelaku pasar yang memperoleh dana yang tersedia segera dengan menjual surat berharga dan cara bersamaan setuju untuk membeli kembali surat berharga yang sama atau serupa setelah waktu tertentu dengan harga tertentu yang biasanya mencakup bunga dan tingkat yang disepakati. 11. Banker acceptance adalah wesel yang ditarik dan diterima oleh bank. Sebelum diekspektasi, wesel bukan merupakan kewajiban bank, tapi hanya perintah penarikan kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu pada orang yang disebutkan namanya atau kepada pembawa wesel. Pada saat akseptasi yang terjadi ketika pegawai bank yang berwenang mencap wesel tersebut diterima dan mendatangkannya, wesel tersebut menjadi kewajiban utama tanpa syarat dari bank.
Kesimpulan riset pasar. Pasar uang dan pasar modal adalah dua pasar keuangan yang berbeda dalam jangka waktu dan instrumennya. Pasar uang berfokus pada jangka pendek, kurang dari 1 tahun, sedangkan instrumen seperti surat utang jangka pendek. Sementara pasar modal berfokus pada jangka panjang, lebih dari setahun. Melalui instrumen seperti saham dan obligasi, pasar uang bertujuan memenuhi kebutuhan likuiditas mendesak, sedangkan pasar modal untuk menghimpun dana ekspansi jangka panjang. Demikian presentasi dari saya. Jika saya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya saya ucapkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.